Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media. Bahwa pada hari ini kami sungguh bahagia ya, sungguh senang, bergembira, dan kami nggak lemas, bersemangat betul kami ini, ya kan? Dan tidak nampak kan tanda-tanda kelemasan seperti itu, bagaimana tadi dikemukakan seperti itu. Enggak sih iya. Dari apa yang kita dapatkan dari persidangan ini ada hal-hal yang menurut saya kunci pokok persoalan inti dari gugatan yang kami ajukan maupun gugatan yang diajukan oleh pihak 03. Persoalan-persoalan yang selama ini yang terungkap di fakta-fakta persidangan yang ada, baik dari keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan ahli maupun argumentasi kami dalam posita, ya kan, itu sebenarnya terkonfirmasi, dicoba, ya kan, diperdalam oleh Yang Mulia. Saya kira 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini mencoba memperdalam, dan itu dikonfirmasi secara langsung argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Saya kira kami bersyukur sekali, pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis umum menyangkut pokok persoalan yang kami persoalkan. Tapi jawaban yang dilakukan oleh kementerian saya kira jawaban standar, jawaban yang bersifat normatif, apa yang dipaparkan seperti itu. Tidak menjawab pokok persoalan yang sesungguhnya dan tidak juga sesungguhnya membantah dalil-dalil kami seperti itu. Contoh, tadi sudah dikemukakan menyangkut masalah bansos. Itu masalah bansos ini. Kan ada durasi waktu, ada proses perencanaan, ada proses pembahasan, ada proses pengesahan, dan ada proses yang diundangkan yang namanya undang-undang tentang bansos itu sendiri. Nah ini kita mendalilkan bahwa dalam proses yang namanya di akhir Desember, Januari, Februari, sebagaimana diargumentasi kita bahwa tidak ada korelasinya dengan argumen sebelumnya yang disebut El Nino, sesungguhnya akhirnya dibantah juga oleh Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak dalam konteks bahwa ada El Nino tapi memitigasi. Ini jauh dua hal yang berbeda antara dampak El Nino dan memitigasi persoalan. Terus yang kedua adalah juga tidak dijawab juga dengan tuntas itu menurut saya, apakah yang dilakukan, ya kan, dilakukan oleh kementerian yang ada seperti itu sesuai dengan TOSI, tugas dan fungsi, sebagaimana dikemukakan, ditanya oleh Pak Arief. Saya kira Pak Arief menanyakan yang lebih konkret pertanyaannya, tidak bersifat abstrak. Bagaimana bisa Pak Muhajir bisa menjelaskan kehadirannya di dua tempat itu ikut membagi-bagikan sembako itu sendiri dalam konteks TOSI dia itu sendiri, kan koordinasi, ya kan, sinkronisasi, dan dia langsung masuk hal-hal yang bersifat praktis, tidak memberikan jawaban yang akurat, yang tegas. Begitu juga Pak Erlangga tidak memberikan jawaban yang tegas, bahkan terkesan apologia, ya kan? Tak kala ditanya apa hubungannya dan masalah kepartaiannya, dia menjawab ya yang jelas kantongnya bukan kantong berwarna kuning. Saya kira ini cara, ya kan, adalah cara debat ya yang dari sejak dulu untuk menghindar. Itu adalah ilmu debat untuk menghindar dari pokok persoalan yang inti, pokok persoalan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik saya kira, kalau memang korelasinya untuk mitigasi, Pak Erlangga menyatakan, kenapa harus memberikan bansos pada durasi waktu yang tadi dikemukakan itu dalam rangka untuk stabilisasi harga. Bagaimana fungsi pemerintah untuk menstabilisasi harga? Faktanya, nah ini fakta. Pada waktu yang telah disebutkan untuk stabilisasi harga, sebagaimana ahli kami menyebutkan, justru dalam sejarah publik ini harga beras melambung tinggi seperti itu. Jadi ini kontras apa yang diomongkan tadi, terjadi anomali. Pada satu sisi dia ingin menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini dalam rangka stabilisasi harga, pada kenyataannya harga melambung tinggi sepanjang ada sejarah Republik Indonesia ini. Juga dia tidak bisa menjawab juga. Dia menjawab hanya sekilas, ya kita kalau tidak cukup, ya kan berapa sih sesungguhnya kebutuhan kita karena El Nino itu. Kami menyatakan kebutuhan kita tidak banyak. Ahli kami ya menyatakan hanya kebutuhan 0,6 ton. Tapi adalah 6 juta ton, tapi yang diimpor hampir mendekati 3 juta ton. 3,6.
Nah, 3,06. Artinya ada selisih yang cukup banyak yang itu tidak dijawab. Kalau selisih waktu banyak itu ada dalam rangka untuk stabilisasi harga, harusnya, logisnya, harga tidak naik sampai begitu tinggi. Nah, itu yang menurut saya tidak dijawab. Kalau Ibu Risma saya kira mengkonfirmasi. Inilah menyangkut tata kelola pemerintahan kita. Kan seharusnya ada kementerian-kementerian yang sudah diberikan mandat untuk mengurus hal-hal yang seperti ini. Tapi Ibu Risma menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan bansos itu dalam bentuk yang namanya natural. Langsung transfer. Ini apa artinya? Tidak ketemu. Tidak ada media, tidak ada ketemu. Dan itu juga tidak bisa menjawab pertanyaan salah satu hakim.